Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait prestasi desainer muda asal tanah air Salwa Ratu Dewi Tanara, sudah ada rekan kami Muhammad Irsal yang akan langsung berbincang bersama Profesor Dr. Haja Siti Nur Azizah SHM, ibunda dari Salwa, langsung di kediaman beliau dalam dialog Nusantara Petang. Baik, Gati Kamka dan juga pemirsa Nusantara TV dimanapun Anda berada, seperti yang disampaikan oleh Gati Kamka bahwa saya akan mengajak Anda berbincang bersama Salwa, sang desainer muda Indonesia yang berkancah mancanegara tentunya di Uzbekistan dengan sang ibunda, Ibu Siti Nur Azizah di kediamannya di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini untuk Anda. Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama Salwa, apa kabar? Baik, Ibu Azizah apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum saya berbicara soal Salwa yang mulai mengharumkan nama Indonesia di Uzbekistan begitu ya. Saya mau tahu dulu perjalanan panjang Salwa dari awal berminat untuk menjadi sang desainer sampai saat ini, apa yang bisa disampaikan oleh Ibu? Pertama, menurut saya perjalanannya cukup panjang dan luar biasa karena tidak pada umumnya ya, Salwa ini kebetulan berkebutuhan khusus. Baik. Ya, jadi Salwa waktu kecil senang sekali menggambar. Dulu suka sekali menggambar ornamen ya, komik-komik ya. Dalam perjalanannya kemudian Salwa mulai senang menggambar baju ya, menggambar baju, lalu dia mendesain dan usia 14 tahun ya. Salwa ini pernah membuat desain baju PT Global ya. Desain batik yang inspirasinya dulu dari mana deh? Inspirasi batik dari dinding. Oh iya, dinding rumah. Di rumah ini, kebetulan memang coraknya corak berbentuk batik. Ya, baik. Betul. Jadi desain batik itu terinspirasi dari lingkungan di rumah. Ya, dia membuat lalu dibuatlah desain batik untuk laki-laki dan perempuan karyawan di PT Global usia 14 tahun. Oke. Ya, kemudian di usia 15 tahun Salwa karena senang gambar baju, papanya mensekolahkan di sekolah modis di Bintaro. Lalu Salwa membuat beberapa desain dan sudah mulai membuat storytelling, tapi Masya Allah, Salwa terus kemudian kena diindikasi ada penyakit skizofrenia. Jadi selama 3 tahun Salwa tidak bisa menggambar. Ya, tetapi ada hasil-hasil karya Salwa ini yang kemudian sempat disampaikan ke teman-teman desainer di IFI, Islamic Fashion Institute. Dan menurut mereka ini sangat bagus. Nah, lalu kemudian beberapa bulan yang lalu Salwa diajak berkomunikasi ya oleh IFI, oleh Ibu Hani, desainer dari Burani ya, dari desainer IFI. Kemudian terciptalah baju yang sebelumnya sudah didesain 3 tahun yang lalu oleh Salwa. Ya. Jadi perjalanannya cukup panjang dan itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya. Baik, saya potong dulu sebelum kita bicara soal tantangan, kesulitan dan lain sebagainya karena memang latar belakang Salwa lebih lanjut begitu. Saya mau ke Salwa. Bagaimana? Saya mencoba untuk berbicara bersama Salwa, tapi nanti kalau Salwa kurang mengerti, tolong dibantu Bu Azizah. Salwa boleh bagaimana perasaannya terbang ke Uzbekistan untuk memamerkan desainnya Salwa? Senang sekali. Ada 16. Ada 16 desainer. 19. Bagaimana perasaan Salwa bertemu dengan 19 orang desainer di sana? Biasa aja. Tidak ada takut gitu, nggak ada. Biasa aja. Oke, senang ya? Senang sekali. Kenapa senang? Kenapa Salwa senang? Ya. Karena di luar negeri nggak bisa mengaplikasikan karyanya. Oke, mau jadi desainer seterusnya? Mau jadi desainer seterusnya? Indonesia. Di Indonesia atau di luar negeri? Bisa. Fokus
Mau jadi desainer? Oke. Mau Bu Aziza, kembali, apa yang menjadi kesulitannya Salwa pada saat desain mungkin, atau saat merealisasikan gambarnya menuju baju ready to wear dan lain sebagainya dengan keterbatasan Salwa? Apa yang biasanya Salwa curhatkan ke Ibu? kesulitan Salwa itu berkomunikasi karena memang kosakatanya sangat terbatas ya. Yang kedua, Salwa tidak bisa menghitung pola ya, menghitung pola. Jadi Salwa memang fokus di desain. Ya, desain gambar itu memang ada kesulitan sendiri untuk Salwa. Kemudian tantangan yang paling berat ketika dia kemudian terkena skizofrenia itu. Karena muncul paranoid ya, dia takut menggambar, takut bertemu orang, cemas ya. Jadi memang selama 3 tahun Salwa tidak bisa menggambar, ya lama ya, 3 tahun Salwa tidak bisa menggambar ya, karena cemas, ya karena sakit. Tapi kemudian Salwa, ya dan malas katanya, ada rasa malas ketika dia menghadapi skizofrenia itu ya, karena halusinasi ya, jadi dia sangat terganggu sehingga membuat dia malas ya. Tapi kita terus kasih semangat Salwa sampai kemudian Salwa bisa berobat, setiap hari dia harus mengkonsumsi obat dan mulai mengenali penyakitnya, kapan dia kemudian berhalusinasi, kapan tidak. Nah, sekarang ini alhamdulillah Salwa juga bisa mulai berkarya lagi ya, dan itu saya kira terapi yang baik sekali buat Salwa. Baik, saya mau tanya ke Salwa, ketika malas, apa yang Salwa lakukan? Nonton film. Nonton film? Oke, itu cukup membantu. Ya. Kalau dari Ibu sendiri, ketika Salwa mulai berada pada titik jenuh, malas, dan mungkin sempat ingin berhenti melanjutkan karirnya di bidang desain begitu, apa yang Ibu dukung untuk Salwa? Pertama sekali ya, yang kami lakukan biasanya kita memberi semangat Salwa ya, untuk mengenali bahwa yang mengganggu dia itu adalah penyakitnya, sehingga ketika dia mengenali dia bisa lebih tenang ya. Karena cemas, jadi sehingga dia kompensasinya dia menonton film atau membaca buku-buku gitu ya, untuk menghindari gangguan halusinasi itu. Tapi sekarang dia sudah bisa mulai ya, dia istirahat lalu menggambar, memberi motivasi Salwa bahwa itu penyakit gitu, dan itu bisa diatasi kalau Salwa bisa mengalihkan dengan kegiatan lain ya. Sekarang sudah bisa menggambar ya. Baik, jauh sebelum Salwa menunjukkan bakatnya di bidang desain, sebenarnya harapan Ibu terhadap Salwa ke depannya itu sudah diarahkan untuk jadi apa belum? Atau memang lebih ke 100% menyerahkan apa yang diinginkan oleh Salwa begitu? Karena saya orang tua ya, saya lebih melihat Salwa, karena Salwa ini berkebutuhan khusus, saya mencoba menggali potensi yang dimiliki Salwa saja, karena memang dia cenderung lebih suka menggambar. Dia merasa lebih firm, merasa lebih percaya diri ketika dia menggambar. Jadi itu kemudian kita arahkan Salwa sekolah drawing ya. Jadi Salwa pernah juga ya les drawing ya, menggambar. Kemudian sempat juga sekolah mode sebelum sakit. Nah sekarang saya dorong Salwa untuk ikut di IFI, di Islamic Fashion Institute, itu dibina. Baik, saya kembali mau bertanya ke Salwa. Ingin dikenal sebagai desainer berhijab atau yang lainnya? Khusus Muslim. Desainer Muslim. Oke. Terus kemudian ingin berkolaborasi dengan desainer? Ya. Sudah ada kiblatnya nggak, Bu Aziza? Kiblat desainer di Indonesia atau desainer di luar untuk karyanya Salwa ini gitu? Saat ini saya lihat belum ya. Ini masih dicari DNA-nya nih Salwa ini. Karena dia kan spontanitas saja ya. Dia mendesain itu sangat spontan. Salwa ini senang membuat desain-desain yang baru menurut dia. Ya, jadi dia nggak pernah ikut tuh, karena memang dia tidak melihat desainer yang mana belum.
Maka nanti kita akan dorong Salwa bisa melihat lebih luas. Nah, kesempatan ke Uzbekistan kemarin dia bisa melihat banyak desainer ya dan macam-macam. Salwa senang sekali karena selama ini dia mendesain ya otodidak saja gitu ya, desain yang dalam imajinasi dia. Baik, Bu Azizah, kesabaran Ibu menghasilkan keberhasilan Salwa. Ini juga menjadi inspirasi banyak ibu-ibu dengan buah hati serupa dengan Salwa. Kita akan lebih bahas jauh terkait bagaimana peran orang tua untuk tetap mendukung keinginan anak yang memang berkebutuhan khusus. Ya. Tapi usai jeda dulu, pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah di Dialog Nusantara Petang. Anda kembali bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, masih bersama Salwa dan juga Ibu Siti Nur Azizah. Bu, saya mau ke Salwa lagi. Salwa, untuk satu desain baju membutuhkan waktu berapa lama? Sejam. Sejam. Paling cepat atau paling lama? Tapi Paling cepat atau paling lama? Paling cepat, 1 jam. Oke, luar biasa. Ini prosesnya memang kalau tidak berwarna tidak berwarna, memang 1 jam. Kalau secara komplit lengkap berapa lama? 2 jam. 2 jam. Oke, ini termasuk cepat untuk mendesain satu desain baju ini 2 jam. Nah, kalau habis dari situ prosesnya apa lagi, Bu? Dia biasanya setelah membuat desain, Salwa membuat apa? Storytelling. Membuat apa setelah membuat desain? Apa yang Salwa kerjakan? Dia mengumpulkan desain. Mengumpulkan Ya, karena desainnya. memang masih otodidak. Yang di Uzbekistan ada 6 yang dipamerkan kalau Ya, tidak salah. ada Itu 6-6-nya memang karya Salwa atau sebenarnya ada banyak tapi yang dipilih hanya 6 untuk dipamerkan? Banyak. Banyak. Ya, Tapi yang dipilih hanya 6. dipilih 3 gambar, lalu ini dikembangkan menjadi 6. Baik, dari keluarga Ibu, siapa yang paling mendukung? Ibu kah? Atau siapa? Atau kakek mungkin? Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, siapa yang paling mendukung untuk Salwa? Kakek nenek mendukung. Kakek nenek. Bagaimana Kakek bentuk? nenek sangat mendukung ya. Ya karena Bagaimana- memang tahu Salwa ya. suka menggambar, mendesain. Baik. Ini kan juga tadi di awal sebelum saya break juga menginspirasi banyak orang tua yang punya buah hati serupa dengan Salwa. Nah, bagaimana untuk mendidik Salwa, terus kemudian menghadapi Salwa dengan tadi Ibu bilang kalau mohon maaf kalau halusinasinya datang, terus dan lain sebagainya, apa yang dilakukan Ibu? Mungkin bisa menjadi referensi ibu-ibu di luar sana untuk berlaku serupa. Mungkin sama seperti orang tua yang lain ya, tentu buat saya mengejutkan ya, karena Salwa kan sejak kecil tuli, ya, dan dia punya keahlian menggambar, mendesain, tapi kemudian di usia 13 tahun ya, Salwa sudah mulai ada perubahan, ya, dan itu masih dia mendesain. Umur 14 tahun dia sudah mendesain satu baju, umur 15 tahun dia belajar mode terus sudah membuat desain cukup banyak. Tapi ketika usia 14 tahun ya, Salwa terkena skizofrenia itu. Yang apa ya, membuat dia tidak mau bertemu orang, kemudian berhalusinasi, cemas ya. Tidak bisa beraktivitas ya. Nah, yang pertama mungkin saya agak terkejut ya, karena belum pernah saya alami juga hal yang seperti itu. Lalu saya berkomunikasi dengan banyak orang dan kemudian akhirnya bisa tahu kalau Salwa ini mengidap penyakit skizofrenia. Yang saya lakukan adalah berkonsultasi ke psikiater. Kemudian di apa ya, di terapi ya, di terapi, dan dia harus mengkonsumsi obat setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Selama? Seumur hidup. Okay. Iya, sepanjang dia mengidap penyakit skizofrenia, Salwa harus mengkonsumsi obat itu setiap hari. Nah, yang pertama saya lakukan adalah menyampaikan bahwa ini adalah penyakit dan dia harus mengkonsumsi obat untuk membantu mengurangi penyakit. Itu yang saya lakukan. Dia mengenali dulu itu penyakit. Nah, yang kemudian saya lakukan adalah mengenali tantangannya yang dia hadapi, seperti ada suara-suara, kemudian halusinasi,
Nah, saya mendorong Salwa untuk mengenali itu sehingga dia bisa mengatasi tantangan-tantangan dari penyakit itu. Alhamdulillah sekarang Salwa sudah bisa mengenali. Jadi ketika dia halu, dia sampaikan halu, nah, tidak ada apa-apa. Nah, dia mencoba mencari kompensasi lain kalau sedang halu ya Salwa. Salwa biasanya kemudian diam atau dia membawa tidur sejenak gitu, untuk kemudian dia bisa beraktivitas lagi. Baik, untuk masa-masa beratnya pada saat apa Bu? Apakah sempat terjadi penolakan untuk terapi atau untuk mengonsumsi obat yang dalam jangka waktu seumur hidup? Iya, saat dia belum mengenali bahwa itu penyakit. Dia merasa terganggu kan. Setiap itu ada suara-suara yang seperti berbicara ya Salwa ya. Sehingga kepalanya sakit, telinganya berdengung gitu seperti ada suara-suara. Tapi begitu dia tahu bahwa itu penyakit dan dia harus minum obat, nah itu saya bisa berkomunikasi sehingga dia bisa mengenali penyakitnya. Saya yakin itu tantangan yang juga saya kira dialami juga oleh orang tua yang memang menghadapi kondisi seperti Salwa juga. Dia memang harus sabar ya. Dan saya yakin setiap ujian yang datang kan Allah memberikan solusi dan hikmah di balik itu. Jadi saya yang menjalaninya dan mengajak Salwa untuk bekerja sama gitu. Baik, tadi juga sempat Salwa bilang terselip halu sesaat begitu ya. Ketika itu menghampiri Salwa gini, pernah terbisik atau terucapkan dari Salwa ke ibu untuk saya selesai di bidang desainer, saya mau beralih ke bidang lain atau untuk stop berkarya, pernah? Ya pernah, saya tidak mau menggambar tuh pernah. Pernah, saya tidak bisa menggambar. Dia merasa dia tidak mampu. Ketika penyakitnya itu datang ya, Salwa merasa tidak bisa menggambar ya. Waktu penyakit datang, Salwa mengatakan tidak bisa menggambar, ya kan? Tapi sekarang Salwa sudah bisa mengatasi ya, sudah bisa menggambar. Karena Salwa sudah tahu bahwa itu penyakit halu yang harus dilawan ya. Sekali lagi, Salwa kedepannya mau gelar show sendiri di Indonesia? Amin. Mau. Amin. Kapan? Belum tahu. Let it flow aja ya, menunggu waktu berjalan ya. Iya, dalam waktu mudah-mudahan. dekat Bu Azizah, karya apalagi ataupun ada event apalagi yang melibatkan Salwa di kancah internasional lagi mungkin? Iya, saya pertama kali mungkin saya harus berterima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sapta Nirwana, Prof. Sapta yang menggelar acara event di Uzbekistan ya, Halal Beyond Border 2023. Beliau memberi kesempatan kepada desainer-desainer muda dan yang mungkin seperti Salwa, ini memang special need ya. Beliau memberikan kesempatan sehingga saya kira ini menjadi terapi tersendiri ya untuk Salwa, dan insya Allah Salwa juga akan ikut di event berikutnya yang sempat juga disampaikan di Perancis yang rencananya akan diinisiasi oleh Bank Indonesia. Salwa juga akan mengikuti event itu melalui kurasi fashion desainnya berikutnya, dan dalam waktu dekat ada juga tawaran kolaborasi oleh desainer Nina Nugraha. Oke. Ya, Nina Nugroho ya. Baik. Mau berkolaborasi berdua desainer. Iya. Ada pengen apa lagi ke depannya selain muslimah yang sekarang ini? Apa namanya? Desain apa lagi ke depan? Belum tahu. Nanti berjalannya waktu baru mungkin tahu ya. Bu Azizah, apa pesan dari Bu Azizah untuk pemirsa Nusantara TV? Tentunya bukan hanya mereka-mereka yang punya buah hati seperti Salwa ataupun yang pada umumnya ketika seorang anak ingin berkarir sesuai apa yang dia inginkan, bentuk dukungan yang tepat untuk buah hati mereka apa? Mungkin silakan. Iya, terima kasih. Saya kira ini pesan yang saya ingin sampaikan kepada setiap orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus seperti putri saya. Yang harus kita lakukan adalah ikhlas ya, ikhlas menerima amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentu mencoba menggali potensi yang dimiliki, karena saya yakin di setiap keterbatasan Allah memberikan kelebihan yang itu yang perlu kita kenali ya, dan itu juga saya terus belajar untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh putra dan putri saya yang kebetulan memang berkebutuhan khusus.
Saya kira itu, dan tentu kita harus terus mendampinginya, putri atau putra kita yang memang memiliki kekhususan ya, yang tentu memerlukan dukungan ya, baik secara moral maupun material. Saya kira itu ya yang, dan jangan lupa saya kira berdoa. Baik, berdoa. Saya kira itu yang paling turut penting. tangan campur Tuhan lebih penting di kehidupan kita ya. Sangat penting ya. Saya kira apa yang keberhasilan apapun tentu biiznillah atas izin Allah. Baik, Bu Azizah, terima kasih atas waktunya dan kesempatan berdialog bersama kami di Nusantara TV. Salwa, semangat. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Ke depan ini di mana, Ibu? Rencananya di Bekasi ya. Di Bekasi. Ya, dan ISEP ya rencananya dengan IVI. Baik, terima kasih Salwa, terima kasih Bu Azizah. Dan demikian pemirsa dialog Nusantara Petang bersama Salwa dan juga Ibu Siti Nur Azizah di dialog Nusantara Petang. Saya harus akhiri obrolan sore hari ini dan kembali ke rekan kami di studio. Gati Kamka, silakan.